terus tadi selain kamu tadi bilang bahwa ternyata aku sebelum berangkat tuh kebayangnya mau kuliah sama bule-bule gitu, tapi ternyata begitu sampai kan kebanyakan mostly teman-temanmu kan Chinese gitu ya. Apalagi nih yang buat kamu terus sebelum berangkat itu kebayangnya ini, pas sampai sana ternyata loh kok gini ya, kok beda gitu, apa? Kayak yang kata Indro, lah ini masih 6:30 sore ya. Wah, kok udah sepi? Aku tuh bingung. Pertama kali datang ke sana itu kan November, itu udah mau masuk musim panas. Maghribnya aja itu jam berapa? 7:30 kalau nggak salah. Isya itu udah hampir 10:30 malam. Jadi jam 9 malam itu baru tutup jendela, Bu. Karena saking masih terangnya gitu. Itu dulu. Tapi terang kayak gini, kanan kirinya udah sepi gitu ya. Krik-krik aja gitu loh kayak. Sepi banget, pokoknya benar-benar teratur. Tapi pada akhirnya mungkin karena di sana hampir 2 tahun ya, ketika sampai sini balik lagi ketemu orang segitu banyak, aku tuh pusing loh Bu pertama-tama. Kayak ngeliat keluar dari rumah gitu kan, apalagi rumahku daerah Waru. Pagi macet kan ya, crowded banget lah. Awal-awal tuh aku berangkat kerja itu sampai kantor aku pasti pusing karena ngelihat orang segitu banyak di jalan. Hampir 2 tahun aku jarang lihat orang, tapi nggak yang sedesek-desekan itu gitu kan. Kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Jadi penyesuaian lagi. Jadi balik ke negara sendiri malah kayak negara orang lain akhirnya. Iya. Di sana itu ramenya weekend di city. Kalau di suburb ya sama tiap hari mirip-mirip lah. Paling yang rame itu kayak di market di pusat perbelanjaannya kan. Tiap suburb itu kan dia kayak punya pasar kecil-kecil itu rame. Itu pun ramenya cuma dari pagi sampai siang sore sekitar asar lah. Habis itu udah sepi lagi kayak gitu. Apalagi iya, minggu itu sepi. Bis itu lewatnya di suburb ya. Sekitar 1 jam sekali itu baru ada bis. Malah terbalik sama kita ya. Kita kalau Sabtu Minggu kan hari biasa rame, Sabtu Minggu lebih rame kan gitu ya. Banyak orang tuh kayak nggak ada istirahatnya kalau di kita kan gitu ya. Tapi menarik juga ya Nin, kalau dengar ceritanya Indro yang episodeku yang kemarin-kemarin, dia bilang bahwa mereka betul-betul menggunakan Sabtu dan Minggu itu untuk istirahat ya, dengan keluarga ya. Iya. Kalau nggak istirahat ya perginya sama keluarganya. Jadi kayak Sabtu Minggu itu resto-resto itu penuh, pasti penuh. Apalagi resto yang family gitu orang ya. Australia itu, ya orang Australia itu kayak kata Indro, kalau ditanya makanan khasnya apa nggak tahu mereka. Tapi lidahnya itu internasional Bu. Jadi banyak juga kayak restoran Malaysia, restoran Indonesia, restoran Cina, restoran Jepang gitu. Sabtu Minggu tuh isinya banyak bulenya juga loh. Mereka sama keluarganya, sama nggak tahu pokoknya koleganya mereka lah gitu. Yang jelas mereka datangnya beberapa orang gitu kan. Dan itu pasti penuh biasanya sampai malam. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu kan lebih dari jam 7 kan mereka bukanya. Loh, jadi mereka tuh menggunakan waktu apa ya istilahnya weekend itu untuk ya pergi sama keluarga gitu ya. Jadi kalau jalanan mungkin sepi ya, tapi penuhnya tuh di resto gitu tah. Nah, di resto di taman-taman kayak gitu. Kalau enggak setiap bulan itu selalu ada event dari kayak Pemkotnya gitulah kayak gitu. Jadi kayak misalkan bulan apa gitu ada festival apa di taman yang mana kayak gitu. Terus nanti bulan apa ada acara apa lagi gitu. Aku lupa pokoknya banyak banget lah. Jadi kalau saya weekend di sana itu tuh nggak pernah bingung karena selalu ada acara meskipun ya itu ujung-ujungnya acaranya mungkin kalau di Indonesia kayak semacam kita ngumpul di taman, terus ada orang, mungkin kalau festival budaya gitu, orang nari-nari, orang main musik, terus sekelilingnya tuh kayak orang bazar gitu, bazar jajan-jajan gitu, udah gitu. Ya gitu ya. Orang, iya, noodle aja tuh ada festivalnya loh Bu, aku lupa bulan apa. Itu jadi ada park yang gede di city, itu ada night noodle market, dan itu sebulan. Wah, aku suka itu noodle-noodle. Noodle-noodle suka ya aku. Ini bicara noodle-noodle nih. Noodle-noodle itu kemarin si Indra itu cerita bahwa kamu pas pergi bertiga sama Doni itu kan pernah juga
apa namanya, si Indra sama si Doni udah sering makan di resto Chinese itu ya, kan nggak pernah tahu kalau itu mengandung sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Tapi begitu ngajak kamu datang, pelayannya itu langsung bilang, kan ini bukan halal food, dia bilang gitu ya. Diceritain dong, Lin, ceritanya tuh gimana? Jadi itu waktu itu kita tuh itu toko restonya di dekatnya pasar kok. Jadi kita kayak waktu itu sekalian belanja kita kalau belanja 2 mingguan masukin kulkas gitu kan. Nah, terus waktu itu kita makan dulu sebelum belanja, nggak salah, mau makan dulu. Terus habis itu kita udah masuk dulu kan, kita taunya itu Malaysian food kok, tapi memang dia yang jual Cina. Malaysian. Di sana itu Malaysian itu belum tentu halal. Itu tadi ternyata Malaysian yang jual Chinese Malaysia itu bisa jadi itu non halal. Udah duduk, kita mau minta buku menu, pelayannya datang nggak bawa buku dong, langsung bilang gitu, sorry we are not halal. Terus kita bertiga lihat-lihatan dong. Gitu, jadi kita langsung, terus begitu keluar anak-anak tuh ketawa, ya kita udah sering loh makan di situ kalau pas lagi pasar, nggak sama kamu gitu kan. Jadi kayak, karena kan kadang itu kalau pas 1 semester di tengah-tengah itu kan udah kerasa ya Bu, kayak peak seasonnya kuliah itu di week keberapa itu kerasa. Nah, aku nggak ngerti sih, kayaknya aku tuh dulu berasa, entah akunya atau entah memang di jurusanku tuh yang kayak berasa aku tuh kalau udah setengah semester sampai ke terakhir, biasanya aku sering nggak ikut anak-anak kemana-mana karena saking tugas kelompokku tuh banyak gitu. Jadi aku Sabtu Minggu aja tuh harus catch up sama teman-temanku gitu kan, kayak gitu. Jadi nah, anak-anak tuh bilangnya gitu. Jadi kalau pas lagi ke pasar nggak sama aku, kadang mereka makan di situ, kan bosen ya di situ. Cuma di pasar tuh ada Indonesian food, ada Nandos, terus ada apa ya? Biasanya sih yang kita aman-aman biasa makan kan Indonesian food, Nandos, terus apa ya? Makanan India yang Nandos tuh ayam tuh loh Bu, ayam Meksiko apa ayam Portugis itu loh, yang dia tuh kayak ayam bakar. Cuman rasanya tuh agak kepedes sama agak ke asam. Awalnya aneh, tapi terus lama-lama bisa diterima kok, ini sama lidah Indonesia. Ya tambahin gitu. Nasi lah. Nah, tambahin nasi. Iya. Ditambahin nasi. Terus, atau ini ada resto India yang emang dia tuh ngasih ada label halalnya gitu loh. Aku nggak ngerti ya, mungkin dia yang jualan yang punya tuh yang India Muslim apa gimana, aku nggak ngerti gitu ya. Pokoknya dia ada tulisannya dia tuh halal gitu, dia nggak jual yang non halal. Kayak gitu-gitu aja sih. Nah, aku kan nggak ngerti ya kalau mereka pernah makan di situ karena emang letaknya resto yang apa noodle yang Malaysia itu tuh agak jauh dikit dari pasar, tapi deket lah, maksudnya nggak. Kalau yang tadi aku sebutin itu kan benar-benar ada pada depan nama pasar, jadi kita lebih sering makan di sana. Gitu. Nggak ngerti dong kalau anak-anak pernah makan di situ, kayak gitu. Rezekinya anak-anak. Cuman ya dari situ sih aku mikir gini, oh Australia itu memang orangnya tuh beragam banget, tapi kita di sini tuh merasa safe-nya karena setiap orang tuh udah sadar diri untuk gimana caranya toleransi itu tadi. Kan bagi si pemilik restonya, mungkin karena dia basically Malaysia ya, meskipun Cina. Tapi kan di Malaysia dia sudah terbiasa dengan juga lingkungan banyak muslimnya. Mungkin dia juga sudah terbiasa ngasih tahu customer-customernya yang mungkin emang muslim, kasih tahu aku nggak jualan halal nih. Tapi kan dari situ aku pribadi itu nggak bikin tersinggung sih, malah justru terima kasih ya. Ini ya, saking tingginya toleransi dia tuh mau ngejagain biar orang-orang ini makan sesuai dengan yang biasanya harus bisa dia makan gitu loh. Terus kalau pas ya ini udah lewat Ramadan sih, cuma menarik juga sih. Kalau pas Ramadan itu kata Indra enak ya, Nen? Maksudnya waktunya pendek gitu ya? Katanya. Oh iya, iya. Aku aja kepengen gitu. Lagi puasa di sana. Di sana itu imsaknya hampir 5:30, Bu. 5:30, oke. Jadi 5:15 itu aku masih bisa ngebut sahur gitu, masih bisa 5:15. Terus nanti buka itu
jam 5 lebih, sekitar 5 lebih 5 sampai 5 lebih 15 itu udah azan maghrib. Karena itu pas winter. Akhir musim gugur kayaknya mau ke winter. Kayak gitu. Kalau musim panas? Musim panasnya itu panjang loh. Maghribnya tuh sekitar 7:30 malam. Dan pagi itu matahari terbit jam berapa ya? Jam 6, setengah 7 kayaknya udah matahari udah panas banget. Kalau apa namanya summer. Aku cuma nggak ngebayangin misalkan nanti ada yang ngalami Ramadan itu di Australia pas bulan Desember Januari itu pasti bakal panjang banget. Panjang banget ya? Puasanya panjang banget dan panas banget. Di sana itu tahun pertama aku di sana pas ngalamin summer itu kayak nggak betah, kayak mau nangis, kayak mau pulang karena udara itu rasanya seharian dari pagi sampai ketemu malam. Kayak kita tuh di depan kompor seharian tuh loh Bu. Lagi kayak lebaran kan masak di sana sini ya kayak apa sih orang Surabaya bilangnya ongkep gitu kan. Ongkep. Tapi kok di sini kan kita keringetan ya. Di sana tuh nggak bisa keringetan loh. Karena kering kan. Panasnya tuh panas kering. Kayak gitu. Jadi udah apa ya, keringat itu sudah kering di badan gitu mungkin ya. Nggak sempat keringetan, maksudnya saking keringnya. Iya, jatuhnya rasanya kayak orang panas dalam berhari-hari gitu loh, Bu. Kan orang panas dalam tuh kan rasanya kayak jadi kayak bad mood gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Waduh, nanti akan tiba masa itu puasa mungkin insya Allah di Desember ya jatuhnya ya. Iya, tapi itu katanya sih nggak selalu sepanas itu. Kadang tuh yang itu tuh pas ngalamin heat wave aja. Cuman bagusnya di sana itu apa ya, level of safety-nya tuh tinggi. Dalam artian misalkan mau ada cuaca ekstrim, itu benar-benar ada pengumuman yang dikasih tahu besok cuaca bakal kayak gini, bakal heat wave. Kamu lebih baik stay di rumah, tapi kamu prepare begini. Jadi kayak di kantor kita tuh loh Bu, semenjak happening HSSE kan sering kan ada email yang apa tips-tips inilah, terus habis itu kalau enggak listen learn kayak gini lah, kayak gitu. Jadi di sana tuh early warning sistemnya tuh bagus sih aku bilang. Gitu. Itu by apa pemberitahuannya, by apa, email biasanya atau TV? Email. Di TV ada. Terus kayaknya karena mungkin kita student ya, jadi kadang tuh kalau yang memang cuaca ekstrim banget dari kampus tuh juga ada kayak email blast gitu. Email blast. Gitu. Aku ingat sesuatu ya. Apa ya email blast?